kita masuk ke topik berikutnya ya. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang investment and fair value accounting, khususnya terkait dengan equity investment. Referensi yang digunakan masih tetap sama, kita menggunakan buku Accounting 27 Edition dari Warren Reeve Dughack, terbitan dari Cengage Learning USA. Learning objektif kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan akuntansi untuk equity investment. Kemudian kita juga akan mendeskripsikan dan mengilustrasikan valuing and reporting investment in the financial statement. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang fair value accounting dan efeknya dalam financial statement. Kita masuk yang pertama, accounting for equity investment. Kalau yang pertemuan kemarin kita sudah membahas akuntansi untuk debt investment, kali ini kita akan membahas tentang equity investment. Nah, seringkali memang untuk tujuan strategik, perusahaan itu akan membeli saham dari perusahaan lain, sehingga nanti untuk yang membeli saham biasanya kita akan sebut sebagai investor, dan perusahaan yang sahamnya dibeli itu akan disebut sebagai investee. Prosentase dari berapa yang kemudian dibeli oleh si investor itu menentukan tingkat kontrol atau tingkat pengendalian dari si investor terhadap investasi tersebut. Nah, kemudian hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana si investor mencatat investmentnya pada perusahaan investasi tersebut. Akuntansi untuk stock investment, bagaimana kita mencatatnya, itu akan dibagi menjadi 3. Kalau kepemilikan dari investor kepada investasi kurang dari 20%, maka dianggapnya tidak memiliki pengendalian terhadap perusahaan investasi. Maka accounting method yang kita gunakan adalah menggunakan cost method. Kalau kepemilikan investor kepada investasi itu antara 20% sampai dengan 50%. Nah, dianggap di situ, maka investor memiliki significant influence terhadap investasi. Maka, investor harus menggunakan equity method dalam mencatat investmentnya. Kalau lebih dari 50%, maka jelas di situ ada kontrol dan wajib melakukan konsolidasi di akhir periode. Apabila investor hanya memiliki kurang dari 20% dari perusahaan investasi, maka di sini dianggapnya investor tidak memiliki kontrol terhadap investinya. Sehingga untuk dividen itu dianggap sebagai pendapatan dividen. Dan apabila kemudian investasi melaporkan adanya laba, maka tidak perlu ada pelaporan dalam bukunya investor. Nah, untuk investment yang kurang dari 20%, maka kita menggunakan cost method. Nah, pada saat purchase the stock, maka kita akan catat dia pada cost-nya. Sehingga kalau misalnya ada brokerage commission, maka itu include sebagai bagian dari cost-nya. Dan jurnalnya pada saat pembelian, kita akan membuat jurnal investment to cash. Dan pada saat kita memperoleh dividen, maka cash to dividend revenue. Jadi dividen dianggap sebagai pendapatan. Pada saat kemudian kita menjual stok tersebut, biasanya akan ada gain atau loss ya. Gain itu dicatat apabila yang kita peroleh itu melebihi dari book value stok tersebut. Dan loss apabila kita menjualnya kurang dari book value dari stok tersebut. Nah, apabila di sini ada gain, maka kita lihat di sini kita terima cash dari penjualan stoknya pada gain on sale of investment and investment. Kalau loss tinggal cash and loss to investment. Contohnya di sini ada pada tanggal 1 September ada 1.500 shares of Monroe Company di acquired at a price of $24 per share plus a $40 brokerage commission. Nah, pada tanggal 14 Oktober ada dividen per share-nya itu adalah 0,6, dan tanggal 11 November ini di sini ada 750 shares dari Monroe Company dijual senilai 20 per share, dikurangi dengan $45 brokerage commission.
Kita akan membuat jurnal untuk ketiga tanggal tersebut. Untuk jurnal ketiga transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 September, maka jurnalnya adalah investment to cash. Ini pada saat pembelian. Tadi kita tahu bahwa ada 1.500 shares yang kita beli seharga 24, ditambah dengan brokerage fee. Dan di situ totalnya ada 36.040. Pada tanggal 14 Oktober, kita akan mencatat dividen sebagai pendapatan dividen. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen senilai 900 atau 0,6 dikalikan dengan 1.500 lembar saham. Untuk tanggal 11 November, kita hanya menjual 750 dari saham yang kita miliki, maka di situ kita kalikan dengan 20% harga sahamnya pada saat terjual, kemudian dikurangi dengan brokerage commission ada 45 di sini, maka di situ kita dapatkan kasnya adalah senilai 14.955. Padahal investmentnya senilai 18.020 atau setengah dari 36.040. Nah, di situ jelas lebih tinggi book value-nya daripada proceeds yang kita peroleh gitu ya dari penjualan, sehingga di situ kita terjadi loss. Nah, kita masuk ke equity method, yaitu pada saat investor memiliki 20% sampai dengan 50% kepemilikan dari saham investee. Apabila ada investor kemudian purchase between 20% and 50% of the outstanding stock dari investee, maka investor tersebut dianggap memiliki significant influence over the investee. Untuk itu, maka perusahaan investor harus mencatat menggunakan equity method. Untuk equity method pada saat pembelian masih sama ya. Kita catat pada cost-nya plus kalau misalnya ada brokerage commission dan lain sebagainya. Untuk equity method, investment account ini akan di-adjust apabila kita memperoleh dividen dan apabila perusahaan investasi kemudian melaporkan labanya. Berbeda dengan yang tadi, cost method, pada saat investasi kemudian melaporkan net income, kita tidak perlu mencatatnya. Kita lihat untuk pertama kali pembelian ini sama seperti yang cost method, investment to cash. Nah, kemudian pada saat investasi kemudian melaporkan laba. Nah, ini nggak ada nih di cost method, kita tidak perlu membuat jurnal ini. Pada saat kemudian investasi melaporkan laba, maka investment kita akan bertambah. Jadi investment in S in subsidiary to income from subsidiary. Kalau seandainya ada loss yang terjadi di investasi, maka tinggal dibalik saja ya. Loss of subsidiary di debit gitu ya. Kemudian kreditnya pada investment account. Nah, kalau ada dividen, kalau tadi menggunakan cost method gitu kita catat pada dividen revenue. Nah, pada equity method kita nggak catat pada dividen revenue, tapi mengurangi nilai investasi kita kepada subsidiary tersebut. Jadi kita tuliskan cash to investment in subsidiary. Dan yang terakhir pada saat penjualan, sama ya, cash to investment in S, and gain on sale of investment, itu kalau gain, kalau loss ya cash and loss to investment. Example exercise, tanggal 2 Januari, Olson Company acquired 35% of the outstanding stock of Bryan Company for $140,000. For the year ended December 31st, Bryan Company earned income of $44,000 and paid dividend of $20,000. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal dari transaksi tersebut. Yang pertama pada saat pembelian ini sama seperti menggunakan cost method ya, investment to cash senilai 140.000 karena ini tidak ada informasi tentang brokerage commission, jadi kita tuliskan pada cost-nya. Pada saat kemudian Bryan Company-nya, si investee atau si subsidiary ini kemudian melaporkan income-nya, maka kita tuliskan di sini investment in S to income from S atau income of S subsidiary-nya. Kita tuliskan
44.000 dikalikan dengan 35% kepemilikannya. Di situ ada 15.400. Dan di akhir periode pada saat memperoleh dividen, maka kita kurangkan investment-nya. Cash to investment in subsidiary-nya senilai 7.000. Dapatnya dari mana? Dari 20.000 dividennya kita kalikan dengan kepemilikan 35%. Nah, bagaimana kemudian kalau investor memiliki lebih dari 50%? Maka kita tetap akan menggunakan equity method dan tambahannya adalah di sini kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi kita sebut si investor sebagai parent company dan si subsidiary ini adalah subsidiary company atau investee ini adalah subsidiary company. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang valuing and reporting investment. Investasi kita bagi menjadi 3 jenis ya. Tujuannya ada 3 jenis. Yang pertama tujuannya untuk trading. Yang kedua adalah held to maturity, dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Dan di antara keduanya ini ada available for sale securities. Nah, untuk trading securities dan available for sale, maka kita akan menilainya menggunakan fair value. Sedangkan held to maturity, HTM, ini akan kita nilai menggunakan amortized cost. Nah, apabila ada perubahan nilai dari sekuritas ini bagaimana? Maka kita akan melaporkannya pada other income or loss di income statement itu kalau untuk trading securities. Kalau available for sale, sekiranya ada perubahan nilai, maka kita akan masukkan dia sebagai other comprehensive income di equity, di stockholders equity on the balance sheet. Jadi, kita akui gain dan loss-nya sebagai other comprehensive income. Nah, kalau untuk held to maturity tidak ada ya aturan perubahan-perubahan nilai seperti ini karena memang tujuan kita kalau held to maturity itu memang untuk kemudian strategik ya tujuannya strategik memang ingin memiliki ingin mempunyai pengaruh gitu ya dalam ingin memiliki kontrol dalam perusahaan investinya sehingga tidak kemudian mencari keuntungan dari perubahan nilai stok tersebut. Bagaimana kemudian kita menilainya pada neraca? Untuk trading securities, kita akan nilai pada cost of investment-nya dikurangi atau ditambah dengan valuation allowance. Sama seperti yang available for sale juga begitu. Sedangkan untuk held to maturity securities, kita akan nilai menggunakan amortized cost of investment. Nah, untuk trading securities, kita klasifikasikan sebagai current asset. Sedangkan available for sale, ini entah itu current atau non-current asset tergantung dari manajemen intention atas si available for sale securities ini. Begitu juga untuk held to maturity securities ini bisa masuk sebagai current, bisa masuk sebagai non-current asset tergantung dari kapan dia jatuh tempo. Nah, terkait dengan fair value accounting sendiri, fair value adalah price that would be received for selling an asset. Berapa nih nilainya kalau misalnya dijual. Fair value assumes that the asset is sold under normal business condition. Dan generally accepted accounting principle requires trading and available for sale investment to be recorded at their fair value. Karena memang tujuannya untuk jangka pendek gitu ya, maka kita nilai menggunakan fair value-nya, nilai wajarnya. Efeknya bagaimana fair value accounting terhadap financial statement baik itu balance sheet maupun profit and loss? Nah, apabila kita menggunakan fair value untuk menilai aset dan liabilitas, maka ini ada efeknya terhadap neraca dan income statement kita. Apabila aset dinilai menggunakan fair value, maka perubahan naik dan turunnya harga penyesuaian terhadap fair value ini kita akan laporkan pada valuation allowance. Perubahan dari fair value dari available for sale securities ini masuk sebagai bagian dari other comprehensive income atau masuknya di stockholders equity. Sedangkan untuk trading securities, kita laporkan pada fair value-nya di neraca dan perubahannya itu tadi bukan masuk di other comprehensive income tapi ke other income di income statement. Oke, itu adalah materi kita pada topik kali ini. Kita akan lanjutkan di topik berikutnya. Terima kasih.